kemarin itu soalnya ini paracetamol 650 nih, teman-teman. Nah, paracetamol 650. Suruh diukur ke seragaman apa namanya? Bentar. Hitung bobot rata-rata tablet dan berilah keputusan. Hasil setelah menimang beberapa tablet akan diberikan kertas berisi bobot tablet. Nah, itu bobotnya. Berarti kita udah tahu dong. Ini kita suruh menghitung nilai L. Nah, si Nuradina langsung coba kalau buka farmakope pertama, kalau kalian mau dapat nilai plus itu ke bagian monografi. Di bagian monografi, terus nanti ini udah ya, udah ketampil. Udah dapat keragaman bobot. Nah, sekarang coba itu ada tulisannya keragaman bobot dan keseragaman kandungan punya paracetamol ini ya. Nah, apa bukan? Bentar, ini iya nggak ya? Ini kan coba maaf yang atas tadi nggak apa-apa. Coba Tadi nih. punya vaksin. Nggak apa-apa. Coba yang tadi. Nah, nih keragaman bobot dan keseragaman kandungan. Nah, di situ itu kan ada tulisan kan dalam kurung 911. Loncat ke bagian 911 gitu. Cuma nanti kalian itu dapat ini di monografi, kalian pura-pura buka gitu. Nah, itu dapat nilai, guys. Poin 1. Nah, coba sekarang ke poin 911. Monografi yang ini. Ya, nah itu kan halaman 11 ada monografi kan. Nah, coba dibuka deh. Monografi tapi bagian yang lampiran. Nomor kayaknya. 25 itu. Kan besok kalian ininya offline sih lebih enak. Nah, atas tadi deh. Nah, coba di ituan tadi kan 911 nih, kan kelihatan tuh. 911 bawah. Nah, tuh kan 911 keseragaman kesediaan. Nah, habis itu kalian ini udah nemu kan tuh nomor 911. Biasanya kalau di farmakope itu ada di bagian belakang. Itu ada di situ keseragaman sediaan dan ada halamannya. Udah ceritanya kita pakai farmakope langsung dapet tuh halamannya 911. Di situ halaman berapa coba di kontrol aja. Kontrol F 911 gitu. Tapi kayaknya ini bakal banyak banget. Soalnya banyak yang ngeling ya. Iya. Ke bawah aja langsung berarti. Nah, ke lampiran. Masih jauh. Lagi. Nah, di sini yang coba ke atas kayaknya deh. Ini lagi. Ini KCKT nih. Lagi. Ini kan 138 berarti masih jauh banget tuh. 1381 jauh ke atas. Masih ke atas. Ya, 911. Nah, nanti kalau pakai offline lebih gampang sih. Iya. Nah, itu nanti nah ini di solusi masih ke atas, di solusi 12 kalau nggak salah. 12. Soalnya kalau nggak latihan baca farmakope, susah beneran deh.
Yang lain juga sambil buka nggak apa-apa. Dikasih offline nggak? Ujiannya offline kok. Nge-freeze ya? Nah, ya, udah nemu. Maaf tadi aku nge-freeze kayaknya deh. Udah ketemu nah? Habis keluar, no, bentar. Oh, aku kira aku yang ini. Oh, yang keluar, bukan kalian yang nge-freeze. Oh, Kelihatan? Tapi belum ketemu sih. Ini 8 nih. Kayaknya hampir. ke bawah lagi berarti. Iya. Nah, kalau dari sini kamu udah bisa pakai kontrol ini, kontrol F. Tapi yang tadi disilang dulu. Ya, ini kamu close. Nah, sekarang kontrol F yang tadi 911 lagi coba. Itu pasti langsung dapet deh. Oke, langsung ketemu. Ya kan? Nah, itu kan ada caranya tuh. Ada keseragaman sediaan, ayo ke bawah. Keseragaman sediaan dan keragaman bobot. Lagi ke bawah. Nah, kalian kalau mau nentuin pakai yang mana, lihat aja tabelnya biar gampang. Ada tabel di bawah. Lagi. Nah, nih. Bentuk sediaannya apa? Tablet kan? Paraset. Yang tadi nah. Iya. Nah, bentuk sediaannya apa? Tablet. Paracetamol punya kita tidak bersalut, anggap saja tidak bersalut. Nah, di situ lebih dari 25 mg dong, karena punya kita 650. Berarti pakai yang keragaman bobot. Nah, kemudian nanti ngisi itu. Bentar, aku sambil cerah-cerah bisa nggak sih? Nah, bisa. Sebentar. Nih. Kelihatan nggak pena aku? Kelihatan ya? Kelihatan. Nah, kita pakai apa? Keragaman bobot. Biasanya di form kalian itu pasti ditulis metode. Nah, keragaman bobot benar. Dapat poin 1 gitu. Terus gimana caranya? Naik ke atas, cari yang keragaman bobot coba. Lagi. Ini ini nih. Ke bawah nah tadi ada nah. Ini ya. Bukan ke bawah, ke bawah. Nah, nih. Uji keragaman bobot kelihatan kan? Oh, miminya. Ya. Oh, tapi itu bentuknya, Deng. Ini yang tadi, ini ringkasan tabel. Berarti ke bawah lagi, ke bawah lagi. Caranya berarti di bawahnya. Intinya udah tahu ya, dari sini kita tahu nih, pakai metode yang mana, ya kan? Nah, terus ke bawah. Ini ngitungnya ntar kita pakai tabel ini. Nah, ini keseragaman kandungan. Satu lagi. Nah, nih keragaman bobot. Keragaman bobot, lakukan penetapan zat aktif pada batch. Ya ini disebut nih. Lakukan penetapan kadar zat aktif pada contoh batch yang mewakili menggunakan metode analisa yang sesuai. Jadi kalau keragaman bobot, kalian itu pakai dapat nih. Kan misal 650 tadi kan. Hapus. Nah, tadi kan 650 tuh, 650 miligram. Nah, kita itu penetapan kadarnya berapa persen? Dapat dari mana ini? Ini dapat dari uji penetapan kadar. Nah,
Jadi nanti kalian dapatnya misal dapatnya 600 miligram. Jangan 600 deh, yang jauh ya. Pokoknya dapatnya sekitar 98% lah. Nah, nanti kalian buat nentuin patokan pertamanya itu pakai nilai ini 98% dari hasil penetapan kadar. Gitu. Nah, ini anggap dapatnya 90% aja dulu gitu ya. 68%. Oke, lanjutnya gimana tuh? Nilai itu disebut nilai A. Nah, nilai A harus dinyatakan dalam apa di situ? Dinyatakan nilai A dinyatakan dalam persen dan jumlah dari jumlah yang tertera pada etiket. Jadi kayak tadi 650 miligram. Nah, kalian itu dapat berapa ya? Biar 95, 98 berapa tuh? 98 per 150. Kalian dapatnya 637. Jadi persen nilai A-nya itu sini ya. A sama dengan 637 per 650 kali 100% sama dengan 98%. Dari sini nangkep? Kok hilang? Ulangi deh. 600. Kok kayak gini mulu coretannya? Tadi 635. Loh, kenapa sih? Hilang lagi. Ina hilang lagi tah. Nah, pokoknya dapat tadi nilai A sama dengan 98%. Nanti kita lanjut ke rumus selanjutnya. Ina. Nah, jaringan gue jelek banget sumpah. Kalau enggak Gina, apa Gin? Iya, Gina udah download belum? Ini mati lagi nih, mati lagi. Masih proses lagi, Nak. Masih Kenapa? download, masih Boleh, ngedownload, Nak. Oh, masih Nah, download. Isra, Nak, katanya, Nak. Oh, boleh. Yang bisa deh. Fenomenal. Ya, sama sampingnya di ini Nesra. Dibikin 2 layar. Yang satu buat farmakope, satu buat kalkulator. Jadi biar sekali. Oh iya. Oke. Sama soalnya kalau bisa, tapi kalau nggak bisa ntar aku bacain aja. Soalnya, oke. Kalau sama word ya. Jadi 3. Nah. 3 berarti ya? Hah? 3 ya? Iya, 3. Nah. Nanti materi-materi yang berarti aku ada sediaan solid sama dispensing kan. Nanti tetap jalan materinya kayak jadwal aja. Cuma nanti mungkin kita mundur kan jadwalnya. Jadi buat yang bahas soal nanti bisa juga dimasukin sama materi. Atau mungkin nanti pasti ada yang lebih, kita masukin aja gitu ya. Menyesuaikan aja ya. Daripada ngebut-ngebut. Kelihatan enggak, No? Lagi proses. Oke, sekarang kayak tadi jadiin 3. Kayak tadi jadiin 3 sampingnya word gitu ya. Iya. Berarti share ini ya. Share Layar. layar. Bentar. Oke. Share screen. Screen. Oke. Nah, oke. Ini tadi halaman berapa ya? Kalkulator kecil. Ini, oke. Sama kalkulator. Ya. Kalkulatornya ya? taruh atas aja, setelah kecil tuh di ini bisa. Sampai ya.
Kalau nggak, nanti juga nggak apa-apa lah, kalkulatornya pas ngitung aja. Iya, nanti Nah, aja udah. ya. Ya. Oke, sip. Nah, tadi sampai tulis berarti di Word-nya. Tadi udah ketemu metodenya pakai keragaman bobot. Terus, tadi nilai A-nya dianggap. Udah. Kita anggap 100% aja lah ya, biar bagus deh. Tapi tadi tahu kan cara dapat persenannya dari mana? Udah, Sra? Oke. Yang ini kan ya, No, benar? Iya, betul. Oke. Tadi yang, nah betul. Kan tadi nilai A-nya kita harus nyatakan dalam persen gitu kan. A itu apa sih? Coba lihat sampingnya nih. A itu adalah, nih kan, apa tuh? Kandungan zat aktif persen terhadap jumlah yang tertera pada etiket yang diperoleh menggunakan metode analisa yang sesuai. Oke, kita anggap di sini ini aja deh. Dari hasil analisa itu didapat kadarnya 650 mg. Jadi nilai A sama dengan 6, yang dari analisa 650 dibagi berapa dari etiket. Kadar, maaf, ini mah bobot. Sebentar. Mana? Maaf sih. Nah, kita anggap 500 aja ya, samain. 500 mg. Nah, ini di sini diketahui tablet paracetamol bobot rata-rata 650 mengandung 500 mg paracetamol. Berarti ini dari etiket. Nah, sekarang analisanya sama nih 650. Berarti nilai A sama dengan yang dari analisa berapa? 500 per etiket 500 kali 100%. Berapa? 100%. Nah, jadi nilai A sama dengan 100%. Sampai sini jelas? Jelas. Oke, boleh ditulis lah di bawahnya aja, Sa, biar ini di board-nya A sama dengan 100%. Tadi boleh deh kayak gitu. Nah, terus ke atas kita suruh ngitung kriteria keberterimaan. Coba yang di farmakope dilihat cara ngitung kriteria keberterimaan apa rumusnya. Coba dapat rumus di situ. Coba deh ke atas, Indra. Ini ya? Nah, oke, itu rumusnya ada. Tulis dulu M min X bar. Ya boleh. M min X bar. Kriteria keberterimaan NP sama dengan Itunya mana ya? Ini ya? M min X bar lah pokoknya ya. Ya nggak apa-apa. X bar plus KS. Nah, sekarang K-nya kan udah ada kan? K-nya berarti berapa coba? K-nya 2,4 ya? Ya, 2,4. Karena sampelnya itu 10. Nah, K sama dengan 2,4. Nah, sekarang kita ngitung nilai M. Nilai M itu gimana cara ngomongnya? Cara ininya. Itu ada dua kasus. Jika T, ini kelihatan kan? Jika T kurang dari 105 dan jika T lebih dari 105. Dulu biasanya kata Bu Yuni, kita anggap 100 aja biar gampang gitu kan. Jadi kita pakai kasus yang pertama nih. Nah, di situ yang ditanya gimana? Yang diketahui gimana nilai rujukannya? Harus tahu nilai X bar-nya dulu, ya enggak? Ya kan? Ya enggak?
Nah, sekarang X bar gimana hitungnya? Coba ke atas. Yang di farmakope. Nah, tuh X bar itu apa sih? X bar adalah rata-rata dari masing-masing kandungan yang dinyatakan dalam persentase dari jumlah yang tertera dalam etiket. Nah, berarti kita ngitung apanya dulu? Ngitung X1 sampai X10. Nah, ini kalian itu yang diketahui di sini adalah bobot. Di situ diketahui kalau bobotnya 650, ininya apa namanya? Kandungannya adalah 500 mg. Nah, sekarang kasus kita berarti T1 yang 650 di sini berarti nilai kadarnya berapa? Berarti kan 650 per mana? Per ini nih. Nih, 650 kali 500. Nah, ini berarti 500 miligram. Nah, ini tuh baru kadarnya gitu kan. Nah, untuk X-nya itu sendiri X1 berarti yang punya dia 500 miligram per yang dinyatakan dalam persentase per kandungan dari masing-masingnya, per kandungan yang tertera di etiket per 500 miligram kali 100%. Jadi X1 adalah 100% gitu. Sebenarnya kalau kalian kepengen cepet sama aja juga kalian bandingin 650 miligram per bobotnya juga 650 kali 100%. Hasilnya pasti akan sama 100%. Nah, jadi hitungnya gitu. Berarti dari sini kalian udah bisa ngitung X1 sampai X10. Coba deh sambil dihitung. Kalkulatornya sampingin. Kalau enggak, diinin aja, Sra. Kan itu T, kamu bikin panah ke samping X sama dengan gitu. Berarti 100 itu 100%. Yang lain boleh sambil dibantu istilahnya ngitung gitu, biar yang lain juga ngitung. Jadi langsung didikte nih yang T2 berapa. 100%. 100%. Nah, T2 berapa? Nggak mau nanya. Itu Iya. hitungannya gimana ya tadi? Maaf, skip. Oke. Nih, untuk X1 itu kayak gini. Rumus aslinya ya yang mau sesuai dengan farmakope. Ntar ada rumus cepatnya. Kita baca dulu nih. X bar itu apa sih? Nih, X bar adalah rata-rata dari masing-masing kandungan yang dinyatakan dalam persentase dari jumlah yang tertera dari etiket. Jadi X1-nya berarti kandungan masing-masing satuan yang diuji. Jadi di sini Kak, si Ica harus tahu nih dengan bobot tablet yang 650 mg kandungannya itu berapa. Nah, cara nyari kandungannya gimana? Kamu bandingin bobot yang di sini berarti 650 per bobot rata-rata dari etiket di sini diketahui 650 kali 500 miligram sama dengan 500 miligram. Tapi ini itu baru dalam miligram, sedangkan yang diminta dalam persen. Jadi 500 miligram per ini 500 kan? 500 miligram kali 100 milipersen sama dengan 100% gitu. Cuma kalau kepengen cara cepet, si Ica bisa nggak pakai ini. Jadi langsung di mix antara ini dengan ini. Jadi langsung bobotnya di sini 650 per bobot di sini yang diketahui 650. Ica bisa langsung kaliin 100%. Jadi langsung 100% gitu. Jelas? Jelas, no. Makasih. Oke. Ayo dibantu hitung guys, biar cepet guys. Yang T2 berapa? 99,23. 99,23. Langsung hasilnya nggak apa-apa, Sra. Udah pada tahu juga. 99,23.
Yang ketiga 100,76. 100,76. Lalu? Yang keempat 101,53. Sembilan 98,92. Itu sama Bukan 69 deh. Kayaknya 9. Iya, 9 bukan. kali ya? 96. Hmm. 99,23. 45 bagi 10. Yang bawahnya juga 99. sama 19,3. 6,53. Yang T7 100,46. Oh iya, ntar kalau kalian hitung di kalkulator, itu jangan, kalau pengen cepet ya, pas diklik kalian pakai keyboard aja lebih cepet ya. Tergantung sih. Tapi Oh iya benar. keyboard lebih cepet. Kan 1 menit. Iya ya, aduh gemeter lagi no. Betul. Berapa? 653 bagi 650. Ini apa tadi? 100,23. Ini 0,23 ya? Yang bawahnya 100,46. 100,46. Terus 100,15, Kak. Iya, 100,15. 98,92. 97,53. 97,53. Nah, kalian udah dapat nih nilai X1 sampai X10, ya kan? Ini tadi benar nggak yang T2? Berapa? Salah ya? 645. Betul. Oh, benar-benar. Oke. Oke, udah. Nah, sekarang tinggal cari X-bar-nya. Cari X-bar gimana coba? X-bar itu apa sih? X-bar sama dengan rata-rata dari 10-nya. Berarti dijumlah nih. 100 tambah 99,23 tambah itu. Coba dihitung. Isra langsung hitungannya aja, Isra, biar nggak lama. Langsung dihitung di kalkulator aja. Langsung hasilnya aja ya, Nay? Langsung hasilnya. 100 tambah 99,23 tambah itu shift ini. Shift sama dengan tuh. Nah, 99,23. Ini lagi. Koma. Gimana sih, No? Komanya pakai ini. Bisa kok di ituan. Ada kok. Oh, nggak bisa. Ya udah, ulang lagi. 100 tambah 99. Pakai titik kalau bisa. Nah, 0,23 tambah 100,76 tambah 101,53 tambah 98,92 tambah 99,23 tambah 100,46 tambah 100,15 tambah 98,92 tambah 97,53. Nah, sama denganin dulu. Sama dengan bisa pakai enter juga. Udah? Baru bagi sama? Belum. Ya, 99,67. Nah, jadi X-bar-nya adalah 99,67. Satuannya apa coba? 7. Koma serak 99,6. Oh, oke ya. Ya benar. Aku kira tadi ini langsung hasilnya. Langsung ya. Iya. 99,67 satuannya per persen, iya enggak? Persen ya.
Nah, udah ketemu X barnya 99,67. Coba lihat, berarti nilai M-nya bisa pakai yang mana? Kalkulatornya diinin dulu. Nah, berarti kita pakai, kalau pakai kasa 1 nih, kasa 1, nilai X-nya berarti masuk yang kategori mana? Kalau 99,67 berarti masuk yang ini, ya enggak? Maaf. Ya, masuknya Kedua kan? yang Ini kurang dari 98. 99 ya? bukannya Apa? yang ini. Yang atas, yang Bukan atas. yang nih. oh ya. Iya, Ya, yang atas. Oke. Berarti rumusnya yang mana jadinya? Rumusnya jadinya M sama dengan X bar kan? M-nya sama dengan X bar. Jadi rumusnya itu langsung K kali S. Nah, jadi NP sama dengan K kali S. Nah, K-nya tadi udah 2,4. Nah, sekarang cari nilai S. Sebenarnya kalau nilai S itu pakai kalkulator itu ada caranya sih. Ada caranya biar cepet ya. Kalau kayak gini pakai cara manual itu, kalian itu kurangin antara yang ini nih, coba ke atas yang Word. Nah, kalau kalian mau ngitung manual ya, ini tuh kalian kurangin antara 100 kurang 100, berapa? Pangkatin 2. Terus ini juga pangkatin 2, gitu. Bawa ke sini aja. Udah paham ini. Ntar habis itu dijumlah, dibagi dengan Sini. 10 kurang 1, 9. Jadi ini hasilnya berapa, dibagi 9, terus diakar. Nah, kalau ini itu ada cara cepetnya. Kalau di Excel ya, di Excel ada, di kalkulator juga ada. Aku udah ngitung itu nilai itunya, nilai S-nya 1,13. Cara cepatnya gimana, Nak? Cara cepatnya, kalau tergantung kalkulatornya, kalau OS-nya kalian pasti pakai kalkulator. Cuma kalau UKAI biasanya diketahui sih, nggak mungkin kalian suruh ini sepanjang ini, biasanya diketahui sih. Kalau di laptop lebih gampang lagi, di Excel itu tinggal masukin STDF masukin datanya. Di kalkulator juga sama, nanti di paget yang dimasukin satu-satu, ntar kalian pakai yang cari simpangan baku itu ada. Ntar cari aja di YouTube cara mencari simpangan baku pakai kalkulator gitu. Nah, S-nya itu 1,13. Kalau yang tadi cara manual. Cari di YouTube caranya. 1,13. Nah, sekarang berarti nilai penerimaannya berapa? 2,4 kali 1,13. $2,712. 2,712. Diterima nggak sama kalian? Keputusannya gimana kesimpulannya? Tadi L1 penerimaan syaratnya itu apa coba? 15 ya. 15, no. 15. Syarat penerimaannya gimana? Ke bawah, lihat. Kriteria penerimaan. Lagi. Mana ya? Sediaan padat, setengah padat, dan cair. Seragaman sediaan memenuhi syarat jika nilai keberterimaan 10 unit pertama tidak kurang atau sama dengan L1. Berarti tidak kurang atau, nah ini itu salah kata-kata guys. Ini harusnya kata tidaknya itu dihapus. Coba maaf, ini itu nggak ada kata tidak. Jadi nilai sediaan unit pertama kurang atau sama dengan L1. Jadi maksimal 15. Di bawah 15 itu diterima. Tapi kalau lebih dari 15 baru dilakuin L2. Ini itu ada
koreksinya ada di apa ya, aku punya filenya tapi aku lupa nama filenya itu apa. Jadi itu mengoreksi kata-kata typo yang ada di farmakope ini, termasuk ini kriteria keberterimaan ini dihapus kata tidaknya. Nah ini perlu di note ya. Berarti kalau segini diterima nggak? Diterima. Terima. Keputusannya uji ini diterima gitu. Pengujian terhadap paracetamol, keragaman bobot terhadap paracetamol, tablet, diterima atau lolos. Karena apa? Dikasih alasan. Karena nilai penerimaannya sebesar 2,712 dalam kurang dari 15 gitu. Sampai sini jelas? Ada mau tanya nggak? Kalau mau tanya aja nggak apa-apa. Ya, No, mau nanya, No. Itu yang A itu 500-nya dapat dari mana ya? 500 ini. Iya, Nah, kan tadi tadi 500-nya itu kan dari etiket ya katanya ya? Iya, yang bawah per etiket. Yang atas ya. Yang atas itu dari mana? Dari uji kadar. Nah, masing-masing monografi pasti mensyaratkan uji kadar. Iya kan? Nah, biasanya kita itu kalau dipraktikkan uji kadar dulu. Kalau mau melakukan keragaman bobot, kita tuh uji kadar dulu. Jadi parameter buat menentukan kadar itu dari hasil uji kadar. Jadi kalau di soal itu pasti bakal diketahui uji kadar sebelumnya gimana gitu. Oh, berarti emang udah ada di soalnya ya, diketahui ya, No? Harusnya iya. Ya, makasih, No. Ya, sama-sama. Terus nanti kalau keseragaman sediaan bedanya gimana? Keseragaman sediaan yang diketahui itu nanti hasil uji kadarnya. Kan kalau keseragaman sediaan satu-satu kan, dilakukan uji kadar satu-satu kan, kalian akan dapat bukan penimbangan. Jadi kan kalian nggak nimbang di keseragaman kandungan, tapi kalian melakukan pengujian kadar masing-masing. Jadi data yang kalian dapat itu adalah data kadar, bukan data berat tablet gitu. Terus hitungnya sama aja. Ada lagi yang mau nanya? Nah, kalian familiar ini sama farmakope ini baru keseragaman sediaan. Ntar ada uji apa? Waktu hancur di situ. Uji volume sedimentasi, uji kebocoran, salep, tuh, uji apa tuh? Tonisitas dan yang lain sebagainya itu semuanya ada di farmakope. Jadi sering-sering buka farmakope. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut materinya aja ya. Kalau nggak ada, aku lanjut ya. Oke, gantian share screen ya, Sra? Oke, No. Oke. Oke, sekarang kita ke uji disolusi. Sambil disiapin di itu juga nggak apa-apa. FI-nya di mana? Tapi aku jelasin langsung aja ya. Uji disolusi itu kalau di FI ada berapa aparatus ya? 4 kalau nggak salah ya. Ada tipe basket. Enggak, tipe basket sama dayung ya. Itunya itu ada belum di slide. Ada tipe basket sama ada tipe dayung. Basket itu tipe 1. Ingat juga nih, basket tipe 1. Dayung itu tipe 2. Nah, apa bedanya tipe basket sama tipe dayung? Bentuknya ya. Ini kan dayung. Dayung itu buat sediaan apa aja? Buat tablet, buat tablet gitu. Kapsul juga bisa. Nah, ini kalian nyari tipe basket tipe dayung di mana? Nyarinya di mana nih? Kalian mau jadi solusi nih.
kalian tahu kita pakai dayung, pakai basket di mana? Melihatnya. Farmakope. Farmakope. Oke, jadi kalian bukan nanti farmakopenya misal PCT tablet, langsung lihat ke bagian disolusi, di situ pasti akan dijelaskan metode, tipenya, RPM, gitu-gitu, milinya, medianya apa, itu semuanya ada di farmakope. Ntar kita praktekkan di sini. Kita teorinya dulu. Nah, ini seringnya ini beda juga nanti jenis tabletnya gimana, apakah tablet lepas segera atau lepas tunda. Bisa lepas segera, ujian S1 berarti uji pertama ya, itu berapa sampelnya? 6 ya. 6 sampel, 12 sampel, ya kan? Uji pertama dilakukan dengan 6 sampel. Gimana ketentuannya di farmakope? Yang pertama adalah tiap unit tidak kurang dari nilai Q plus 5%. Masing-masing. Ini kalian perlu garis bawahi. Tiap unit. Jadi masing-masing unit. Nilai Q-nya dapat dari mana? Q-nya dapat dari mana coba? Farmakope juga. Jadi nanti kalian di farmakope dapat metode, tipe, RPM, milinya berapa, nilai Q-nya berapa. Nanti kita praktek sekalian kayak tadi ya, biar gambar gitu. Terus gimana misal kalau ada 1 unit atau lebih yang lebih dari Q plus 5, lakukan dengan uji tambahan menggunakan 6 tablet. Jadi uji S2 syaratnya apa? Nah, ini syaratnya ada 2 rata-rata, berarti kalian rata-ratain dari S1 sama S2 kalian jumlah, rata-ratain S1 plus S2 kurang dari sama lebih dari sama dengan Q. Berarti minimal itu Q ke atas. Nah, terus nah kalau berarti dua syarat ini harus terpenuhi. Rata-ratanya harus lebih besar dari Q dan apa? Dan tidak ada 1 unit yang kurang dari Q min 15. Nah, jadi meskipun nih kalian rata-ratain hasilnya lebih dari Q, tapi ada 1 item yang misal ya Q-nya 80, ada yang satunya itu 60. Kalian bukan 60, 80. Benar 60. Kalian nggak bisa itu terima si uji ini karena apa? Karena Q-min 15 itu kan minimal nilainya berapa? Misal kalau ini 80. Minimal 65, punya kalian 60. Nggak bisa, nggak diterima ujinya. Gimana? Lanjut ke S3. S3 gimana? Dengan ditambah 12 tablet. Sama, ini tuh sama kayak gini, tapi ini dari, jadi S1, S2, S3 lebih besar dari Q. Terus dan tidak ada terus tidak lebih dari 2 unit kurang dari Q min 15 dan tidak ada 1 pun yang kurang dari Q min 25. Jadi misal udah uji ketiga yang kurang dari 65 ini yang boleh cuma 2. Kalau misal ada 3, ya kalian tolak, berarti uji disolusi dinyatakan tidak diterima. Kalau nggak terima gimana? Lakukan ya. Berarti laporlah ke RND. Gimana nih hasil ujinya nggak nyampe gitu. Biar mereka akan reformulasi, perbaiki formulanya, dilakukan produksi lagi gitu. Dari syarat ini, ada yang ditanyain dulu nggak? Syaratnya aja dulu dipahamin. Kalau enggak, aku coba cari soal ya. Aku fotoin di grup, kalian nanti kerjain.
Nah. Farmasi, teknologi farmasi. Solusi. Kemarin di itu ada nggak? Ada nggak ya? Kok nggak ada? Bentar guys. Sambil dicari ada yang mau ditanyain, tanyain aja. Teknologi farmasi. Bentar ya, cari soal. Kok nggak nemu? Regulasi salah. Oh, aku bikin soal sendiri aja deh. Daripada kelamaan. Ini ya, coba aku bikin soal tablet PCT aja deh biar gampang. Tablet PCT. Hasilnya itu coba nanti coba pertama cari metode uji di solusi yang sesuai. Metode dan syarat-syaratnya. Kayak ketentuan-ketentuannya. Coba cari di FI. Nah, coba sekarang yang buka FI, kalau Isra lagi boleh, kalau selain Isra mau coba juga nggak apa-apa. Coba dibuka FI-nya bagian tablet paracetamol. Aku ini. Oh, stop share. Ayo, kalau Isra lagi juga nggak apa-apa, Gina juga nggak apa-apa gitu. Bagian uji di solusi PCT. Tablet PCT. Ayo, coba share screen. Oke. Pakai S juga bisa kok, Sra. Kalau di situ bukan paracetamol, pakai S. Di itu acetaminophen kalau nggak salah, yang bahasa ilmiah. Kalau enggak masih loading. Loading ya. Enggak. Nah, tuh. Paracetamol. Nah, ini paracetamol serbuk. Nah, kalian cari nyampe tablet paracetamol. Tablet paling terakhir. Nah, tuh. Coba lihat uji di solusinya. Nah, nih langsung kan ada tuh di solusi. Apa aja yang kalian dapat informasi. Nah, ini semua
yang kalian dapat di sini nanti ditulis di lembar kerja buat OSC. Media disolusinya apa? Dapur, fosfat, pH 5,8. Berapa volumenya? 900 ml. Alat tipe 2 berarti tipe dayung. Berapa RPM-nya yang di-set nanti? 50 RPM. Waktunya berapa? 30 menit. Terus ini nanti dapat nih, berapa nilai Q-nya? Ketemu nilai Q-nya 80%. Nah, berarti kan tadi ada 6 tablet nih, S1 itu 6 tablet. Nah, ternyata nih aku bikin soal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kadar yang didapat yang pertama adalah nah, kalau kayak gini gimana hasil kesimpulannya? Iya sih. Gimana? Memenuhi, no. Memenuhi. Yang lainnya ada yang berbeda? Itu ada yang 8. Itu ada yang 84. S2 Oh iya, ada yang lebih, ada 3. Terus Yang gua lebih dari 5% ya. Ada. Nah, coba. Tadi persyaratannya gimana? Tidak kurang dari S1 itu tiap-tiap berarti masing-masing hasilnya gimana? Tidak tidak kurang dari Q plus 5 berarti lebih dari Q plus 5. Tidak kurang dari kan? Berarti harus lebih dari Q plus 5. Q-nya berapa? 80 ditambah 5 berarti 85%. Jadi lebih besar sama dengan kan? Tidak lebih dari sama dengan kan kalau nggak salah ya. Ada sama dengannya enggak? Kalau ada sama dengannya 85 kehitung. Tapi kalau nggak ada sama dengannya 85 nggak kehitung kalau nggak ada sama dengannya. Tapi ingat aku tidak kurang dari Q plus 5 ya, tidak kurang. Berarti kayak gini. Kalau tidak kurang tuh berarti lebih. Dari aja. Kemana dia? Nah, tidak kurang dari Q plus 5. Gini berarti kan. Jadi ada berapa yang kurang dari Q plus 5? Nah, ada 1. Ya, tidak kurang dari Q plus 5. Oh, berarti kayak gini. Nah, bener yang tadi. Ada 1 nih yang 84. Berarti memenuhi syarat enggak untuk uji S1? enggak. Tidak memenuhi. Nah, biasanya kalian nanti suruh kasih kesimpulan ini, gimana rekomendasinya? Rekomendasinya diapain? Gimana rekomendasinya? Lanjut untuk uji S2. S2 berarti gimana caranya? Dengan lanjut uji disolusi terhadap 6 tablet yang tambahan. Ya, yang lain atau tambahan. Nah, berarti sekarang S2 nih. Oke, S2 aku bikin soal ya. Berarti sini tablet nomor 7. Kok jadi S1. Ya Allah. Ini S7. Kok kayak gini ya? Kenapa ya? Nanti lah. Nah, S7, S8, S9. Kok S? Ini kenapa ada coretan kayak gini mulu sih? Ini deh, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 88, 8, 10, 68, 70, 84, 85. Nah, coba
Kalau kayak gini gimana? Tadi data yang pertama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anggap aja kayak gini deh. 8, 4, 8, 8. Dah, coba. Lulus nggak sih, Kak? Gimana? Lulus nggak? Oh, lulus. Lulus nggak sih? Lulus. Udah dihitung? Rata-ratanya berapa emang? Lima. Kimi 15 kan? Bukan ya? Oke, iya. Nah. Tadi syaratnya ada berapa kalau S2? Nggak ada satupun. Kalau S3-nya nggak ada lebih dari 2. Ya. Tidak ada satupun yang kurang dari Q-min 15. Kimi Nah, sekarang Q-min 15-nya itu 80 kurang 15 sama dengan 65. Semuanya lulus nih. Cuma ada satu syarat lagi apa? Kan dan kan. Jadi pastiin dulu rata-ratanya harus lebih besar dari Q. Nah, coba kamu hitung rata-ratanya lebih besar dari Q enggak? Ada yang 68 loh. Jomplang banget nggak tuh buat ngejar ke 80? Coba. Empat 4,5. Mas, 4? Kurang. Enggak mungkin 4 sih. Berapa coba dapatnya? 77. Masa 77 kok beda? Yang lain berapa? Itu lagi. Coba deh dihitung lagi. Nah, 82, ini no. 82, no. 82. Jadi berarti lebih dari Q. Berarti memenuhi syarat. Jadi kalau S2 syaratnya ada 2. Rata-ratanya harus lebih dari Q. Dan tidak ada satupun yang kurang dari Q-min 15. Oke, berarti ini memenuhi syarat. Aku pengen bikin nih langsung nyampe uji, biar aku bikin nyampe uji ketiga ya. Aku ganti 1 deh. Eh, 64 deh. Dah, pokoknya 64. Ya udah langsung tambah uji ketiga kan. Kan ini aku sengaja. Nah, sekarang data yang S3 ini ya. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 65, 20, 63, 74, 85, 78, 63, 62, 61, 8, 3, 65, 75, 77, 78. Oke, coba. Kan ini nggak memenuhi syarat ya, karena ada yang kurang dari Q-15 1. Oh, lanjut. Uji S3 nih. S3. Tambah dengan 12 tablet dong. 12. Jadi semuanya ada 24 tablet. Nah, S3 tadi syaratnya ada 3. Rata-rata tidak ada 2 yang kurang dari Q-15 dan tidak ada satupun yang kurang dari Q-20. Ternyata tidak ada yang 60 tuh. Berarti tinggal kalian hitung rata-ratanya gitu. Coba. Jadi kan udah nih dapat 2 kali berapa? Kali 12, 98. Jumlahin lagi.
Berapa ketemunya, guys? 7,8. 7? Enggak kamu. 8,8. Aku nemunya kok 79 ya? Ya, berarti sama-sama di bawah Ki kan? Di bawah yang syarat rata-ratanya kan harusnya lebih dari 80. Dia kurang dari 80. Berarti dari sini ditolak gitu. Terus ada satu tipe macam lagi nih tentang uji disolusi. Tipenya gimana? Tipenya itu misal dari yang pertama ini langsung ada yang kayak gini. Aku ganti lagi ya nih. Kelihatan kan yang diganti yang aku kotakin. Nah, nih aku ganti jadi 59. Nah, kalau kayak gini gimana coba? Cuma ini doang ya, cuma yang di sini doang. Coba kalau kayak gini gimana kesimpulannya? Maksudnya 60. Gimana? Maksudnya itu uji pertama ceritanya. Iya, ceritanya S1. Lagi uji S1 nih. Datanya begini nih. Tidak memenuhi. Gimana? Kamu bikin rekomendasinya gimana? A. Lanjut S2. B. Lanjut S3. C. Tolak. Lanjut itu, Wak. Lanjut S2. Lanjut S2. Oke. Abis S1 soalnya kemarin. Ada yang beda? Ayo, nggak apa-apa kita berpendapat aja coba. Biar kita ambil kesimpulan. Kak, kalau misalnya emang kelihatan jomplang banget gitu langsung dari uji 1 langsung kita uji S3 boleh. Coba deh. Menurutmu boleh apa enggak coba? Kita Ayo, nggak apa-apa. Tadi ada yang lanjut S2. Ayo, aku pengen nih pendapatnya beda. Ada yang ngomong lanjut S3, ada yang ngomong ditolak. Ntar kenapa alasannya? Ayo, nggak apa-apa guys. Kita kaji bersama. Wede. Jadi jawabannya kalau kayak gini itu, kan kalau secara ini dia S1 nggak diterima kan karena ada yang 59. Tapi di syarat S2 itu kan dia itu tidak boleh ada yang kurang dari Kimi 15. Kalau kamu lanjut ke S2, percuma nggak? Tetap aja kan ada satu yang kurang dari Kimi 15 kan. Ini tetap kurang dari 65. Kamu lanjutin S2, data dari S2 juga nggak bakal kamu pakai. Iya kan? Karena bakal kamu tolak. Berarti langsung lanjut. Gimana nih di kriteria S3? S3 itu boleh kurang dari berapa? Kimin 20. Nggak boleh ada satupun yang kurang dari Kimin 20. Kurang nggak nih Kimin 20? 60? Kurang nggak? Kurang kan? Terus kalau kamu langsung lanjut S3 dengan ditambah jumlah tablet yang ada, hasilnya pun nggak bakal memenuhi syarat. Karena apa? Karena nanti dari data S1 ini untuk uji S3 juga nggak bakal diterima. Jadi kesimpulan di sini adalah uji disolusi ditolak gitu. Kecuali kalau masih di atas nilai 65, di atas nilai 60, masih bisa dimungkin-mungkinin nih lanjut S2 atau lanjut S3. Sampai sini jelas? Eno, Iya, boleh. kalau yang S3 itu bukannya kurang dari 25 ya, No? Oh iya, 25 ya, maaf. Iya, maaf, Pak. Iya, 25. Terima kasih sudah diingatkan. Maaf, guys. Dari tadi 20 ya. 25. Berarti masih bisa. Ya, berarti ceritanya 54 lah ya, yang ceritanya kayak tadi tolak. Oke, makasih, Ca.
Oke, sampai sini ada yang mau diiniin lagi? Berarti Nah, kalau 59 dia boleh ke S3, no? boleh ya. Tapi S3, S2. Jadi bentar langsung apa namanya? Uji 24 sih. Tapi tetap aja sih kalau S3 S2-nya tetap diuji juga sih, kan nanti data S3 data semuanya juga. Biasanya sih buat ngecohnya itu dibikin yang dia itu ditolak sampai akhir gitu. Biasanya ya. Langsung 54 gitu. Lanjut uji S3 tapi yang 6 tablet S2 juga tetap dilakuin karena kan nanti buat bikin kesimpulan di sini juga. Oke, habis ini ada lagi yang mau ditanyain? Seru tahu sebenarnya tuh materi-materi farmakope. Nah, ini uji di solusi biasa, nanti uji di solusi terbanding beda lagi ya kan. Terbanding nggak cuma satu titik waktu biasanya yang diamati, tapi ada 5 dari waktu 5 menit, 10, 15 gitu kan. Oke, kalau nggak ada, aku lanjut ya ke materi selanjutnya. Screen. Gitu kurang lebih untuk uji di solusi. Terus itu ada uji di solusi tablet lepas apa namanya? Lepas tunda juga, itu ada syarat-syaratnya kurang lebih sama. Jadi aku anggap nanti kalian baca aja di farmakope, kurang lebih itu sama ya. Cara membaca dan cara menghitungnya itu mirip pokoknya, cuma tinggal nanti itu ada asam basa gimana, basa gimana, nanti kriteria gimana nanti bisa diinikan sendiri aja biar waktu kita cukup. Nah, itu untuk uji di solusi. Sekarang ada uji stabilitas. Uji stabilitas yang sering ini ada banyak macam, ada accelerate, intermediate, long term, uji ongoing, stress test, sama induced stability. Accelerate berarti yang dipercepat. Biasanya ini berapa bulan kalau yang dipercepat lamanya? 6 bulan ya. Waktunya 0, 3, dan 6 bulan. Terus ada uji intermediate. Nah, biasanya accelerate ini buat apa sih? Fungsinya ada yang tahu nggak? Yang PKPA di industri harus bisa menjawab coba. Yang accelerate tujuannya buat apa sih? Banyak nih kan anak industri, Lavi. Aldi. Aldi gimana Aldi? Accelerate buat apa Al? Buat penyimpanan bukan, no? Penyimpanan apa? Pengaruh suhu. Suhu apa? Expired, no, expired. Buat menentukan expired. Oke, ya buat menentukan ED yang paling jelas ya. Asal ED-nya emang biasanya ngeklaimnya berapa tahun? Diklaim dari uji accelerate biasanya berapa tahun? 2 tahun. Kenapa sih kata 6 bulan? Karena kan ini buat apa? Udah uji apa? Studi kasus Bu Yuni kan? Buat registrasi ke BPOM, ini pre-registrasi. Nah, kan setelah pre-registrasi kalau oke, dilanjut buat tahap produksi. Kalau ini kan tahapnya masih tahap skala pilot yang 2 batch. Nah, dari sini nanti bakal dapat NIB kan? Bukan NIB, dapat data apa ya? Iya, NIB ya. Nah, nanti suruh ngelengkapin beberapa form. Salah satunya form nanti disolusi, form ini hasil. Kalau ini sebelumnya sih nanti uji apa namanya? Gimana? Iya benar kayak gitu kan? Uji pas ngajuin buat dapat NIE itu pakai yang 6 bulan ini, itu pas uji ini. Nanti hasilnya selama 2 tahun itu juga selama 2 tahun atau berapa ya?
Nanti pokoknya dari segini kalian bakal dapet dokumen-dokumen apa yang harus dilengkapi. Makanya nanti pas rilis kan udah ada label. Di label kan ada expired date. Data expired date dari mana? Dari uji accelerate ini yang diajukan pada masa pre-registrasi. Nah, gitu. Jadi sebelum cetak besar-besaran, sebelum pesan kemasan, sebelum pesan alufoil, strip, terus ada box, folding box, ada outer box, semuanya kan itu butuh data ED. Nah, itu dapatnya dari mana? Dari uji accelerate ini. Setelah accelerate ada sampel pembanding, sampel pertinggal, itu tetap dilakukan uji juga gitu. Ntar diklaim nih 2 tahun, selama 2 tahun tetap dilakukan uji juga. Cuma ujinya nanti beda, bukan suhu yang kayak accelerate, beda. Yang 2 tahun nanti buat ngeklaim juga nih selama 2 tahun, oh kadarnya masih memenuhi rentang. Oh ternyata berlanjut sampai 1 tahun, kadarnya masih bagus juga, berlanjut sampai 5 tahun, kadarnya masih bagus juga. Kalian bisa ajukan registrasi ulang buat nambahin masa ED obatnya dari 2 tahun menjadi 5 tahun. Kalian jadi nggak yang aturan 2 tahun itu ditarik, tapi karena dengan data yang kalian punya itu bisa memperpanjang ED. Jadi nanti tinggal direvisi di bagian kemasan. Jadi itu registrasi variasinya variasi minor karena di bagian kemasan gitu. Nggak usah bikin produk lagi dari awal, cuma tinggal diganti lah sih label itunya, bisa kalian tempel pakai stiker atau yang lainnya, itu sesuai ketentuan dan nanti harus dilaporkan juga lagi ke BPOM gitu. Itu fungsinya uji accelerate. Suhunya berapa? Ini nanti aja suhunya, fungsi-fungsinya aja dulu. Nah, sekarang ada uji intermediate. Uji intermediate itu mengevaluasi pengaruh suhu jika terjadi perubahan. Ini jarang sih ya, jarang-jarang kita iniin. Kalau long term ini tadi setelah accelerate kan dilakukan tuh long term. Jadi uji jangka panjang. Uji jangka panjang itu 0, 3, 6 nyampe 1 tahun kan ini 0, 3, 6 12 ya langsung ya. 9, 12. Jadi kelipatan 3 habis 12 langsung kelipatan ini deh, kelipatan 1 tahun. Apa 16 apa 18 dulu ya? Kok aku jadi lupa. Nah, ntar ini kalian dicari lagi ya lama-lamanya gitu. Yang penting tahu lah prinsipnya long term gimana, berarti uji jangka panjang, accelerate nanti suhunya kita bahas di bawah. Terus ada ongoing stability. Ongoing stability itu selama masa hidup sediaan. Jadi selama masa hidup sediaan maksudnya gimana? Selama ED plus 1 tahun gitu. Karena emang untuk di pabrik itu kan untuk menguji sampel pertinggal itu disimpan selama ED plus 1 tahun gitu. Kayak batch recordnya juga ED plus 1 tahun, nah baru setelah itu nanti boleh dimusnahin. Itu yang namanya ongoing stability. Terus ada stress test. Stress test itu untuk mengetahui, ya namanya juga stres ya. Stres berarti kan banyak tekanan gitu kan ya. Orang stres banyak tekanannya. Itu pada kondisi di mana suhunya maksimum, RH-nya maksimum, terus ada reaksi pengaruh dari cahaya, ada pengaruh dari pH. Jadi dibikin yang dia itu melebihi batasnya. Terus ada induced stability. Induced stability itu berarti kayak namanya stabilitas ketika digunakan. Jadi kan iya nih di pabrik bagus, iyalah orang di pabrik masih nggak dibuka, kemasannya masih utuh, gimana kalau dia sampai pasien, apalagi kayak salep kan dibuka pakai lagi, buka pakai lagi. Nah itu juga ada ujinya, itu induced stability. Jadi pada saat penggunaan gitu. Jadi meskipun nanti sama pasien udah sampai tangan pasien itu dibuka, tutup lagi kayak sirup buka, tutup lagi, itu juga harus dipastikan itu bertahannya gimana sih. Makanya nanti ada yang namanya BUD ya kan. BUD itu masa simpan produk setelah produk itu dibuka gitu. Itu dasar-dasarnya. Nah, sekarang gimana sih persyaratan ujinya? Nah, ini ada obat yang disimpan pada suhu kamar, refrigerator, dan freezer. Kalau suhu kamar, penyimpanannya pada suhu berapa sampai berapa?
Suhu kamar terkendali. Berapa? 2? Suhu kamarnya. Suhu kamarnya dulu. 25 kan kalau suhu kamar. Kalau refrigerator berapa? 2 sampai 8. Kalau freezer? Min berapa? Min 15 sampai min 25 ya? Gimana? Ya kurang dari min 5. Kalau kurang dari min 5 kan min 15 dan 20 juga kurang dari 5 kan. Kalau ketentuan freezer itu beku, kalau nggak salah kayak di penyebaran vaksin 15 sampai min 25. Nah, gimana sih hasil ujinya, apa namanya, cara ujinya gitu. Kalau untuk akselerat dulu yang dipercepat. Kalau pada suhu kamar, suhunya itu adalah 40 derajat Celcius. Antar plus minus, semua suhu plus minusnya itu belakangnya 2. Jadi nggak usah apalin belakangnya. Semua suhu plus minusnya belakangnya 2. Tapi kalau RH plus minusnya belakangnya itu 5. Suhunya 40, RH-nya berapa? 75%, plus minus 5%. Terus, kalau intermediate berapa? Kalau di suhu kamar, ujinya untuk si intermediate pada suhu kamar. Pada suhu kamar itu 30 dan juga 65. Kalau long term berarti sama nih, bisa 25. Ada juga kan suhu ruang yang tidak terkendali 30. Itu. RH-nya ya ada 60, 65, 75. Plus minusnya ya, suhu plus minus 2, RH plus minus 5. Terus ada di refrigerator yang dipercepat itu bisa 25, bisa 30 sebenarnya ya. Terus ininya bisa 65, bisa 75 RH-nya. Karena kan kita itu dari penerimaan bahan ya, bahan baku, bahan awal, bahan apa sih namanya? Ya bahan baku, bahan kemas, bahan awal itu perlu penyiapan line clearance kan. Semuanya itu dikendalikan, semua ruangan, terutama tentang RH dan suhu. Semua proses itu perlu dicek sebelumnya RH-nya berapa, suhunya berapa, dan selama proses juga dicek RH-nya berapa, suhunya berapa. Makanya untuk uji stabilitas juga dicek RH-nya berapa, suhunya berapa. Dan di ini apa namanya, di label juga ada cara penyimpanan obatnya, makanya di situ ada rekomendasi di bawah 30 dari mana, dari hasil uji stabilitas ternyata masih stabil gitu. Itu dasar-dasarnya. Terus long term bisa 5 dan tidak ada humidity, berarti nggak dicek humidity-nya berapa. Terus kalau yang di freezer untuk accelerate bisa 5. Bayangin, yang harusnya disimpan di suhu min 15, disimpan di suhu 5, pasti bakal lebih cepat kan? Terus ininya bisa min 15. Dan tanpa ada humidity. Gitu. Kalau ini mau nggak mau harus dihafal teman-teman. Terutama itu yang paling sering ini yang dipercepat, berapa lamanya, 036 bulan-bulannya, suhunya berapa, terus ada ininya berapa, RH. Nah, terus itu untuk uji stabilitas. Gimana sih uji stabilitas? Ya di apa namanya? Kalau uji accelerate ada yang tahu nama tempatnya apa buat uji? Di pabrik ada tuh nama alatnya, nama tempatnya. Klimatik apa? Chamber. Ini untuk yang dipercepat. Tapi kalau yang biasa bisa pakai yang climatic room.
Gitu. Nah, untuk zona-zona udah apalagi zona Indonesia. 4B. Ya, kalau ini nanti berbagai macam negara sih, tapi di sini kita yang ditanyakan Indonesia. Untuk yang 1, 2, 3, 4 bisa dibaca sendiri. Aku yakin kalian punya bukunya. Nah, untuk uji stabilitas sampai uji stabilitas ada yang mau didiskusiin dulu? Oke, kalau nggak ada aku lanjut ya. Ada namanya BCS. Ini sering banget keluar. Ada BCS 1, 2, 3, 4. Intinya kalau 1 ya bagus semuanya. Yang 2 kelarutannya jelek. Yang 3 permeabilitasnya jelek. Yang 4 jelek semua. Nah, kalau yang di sini biasanya nanti yang di soal yang diketahui adalah kelas-kelasnya. Kelas diketahui kelas 2. Apa yang harus diperbarui? Diketahui dia termasuk kelas 3. Gimana solusinya? Gitu. Jadi misal dia masuk ke kelas 2, berarti solusi gampangannya apanya yang diperbaharui? Disolusi. Disolusi ya, disolusi kan berkaitan sama kelarutan. Kalau kelarutan berarti kan juga kan ada gimana caranya biar kelarutan meningkat. Oh, bisa dibikin pengecilan ukuran partikel, bisa kan? Semakin kecil partikelnya ukurannya akan semakin luas permukaan zatnya, semakin luas permukaan zatnya maka kelarutan akan meningkat, gitu kan? Terus bisa dihomogenkan lagi atau yang lainnya, itu. Terus kalau 3 berarti permeabilitas. Permeabilitas ya bisa dibikin gimana cara sendiannya itu biar gampang nembus membran gitu. Nah, ini ada beberapa upaya yang bisa digunakan untuk memperbaiki BCS kelas 2 dan itu kelas 3. Yang pertama ada dispersi padat. Didispersikan. Dispersi berarti kan diapain? Di kayak apa namanya? Larutkan. Iya, kayak ngelarutin ini, tapi enggak larut. Suspensi. Ya, kayak suspensi kan itu namanya mendispersikan. Nah, dispersi padat berarti dia itu mendispersikan si zat aktif yang sukar larut itu, si yang sifatnya hidrofobik itu di matriks yang bersifat hidrofilik atau di sediaan yang dia itu sifatnya lebih hidrofilik biar nanti akhirnya akan lebih mudah larut. Bayangin ya. Ini ada PEG ya. Yang sama sekali nggak larut. Ini contoh aja ya. PCT anggap aja lah ya. Bukan larut, anggap. Aku nggak tahu ya dia tingkatnya gimana. Dia didispersikan, berarti kan ini akan menyeliputi ini. Sedangkan si PEG ini, itu sifatnya mudah larut. Akhirnya, kalau dicampur menjadi satu, dia itu akan meningkatkan kelarutan. Tuh, itu namanya dispersi padat. Terus yang kedua ada konsolvensi. Konsolvensi sudah pada tahu ya. Larut campur apa sih yang ditingkatin? Kenapa harus dicampur-campur? Itu apa yang diperbarui? Kalian tahu nggak? Konstanta apa ya? Konstanta di elektrik ya. Nanti kalian suruh ngitung berapa total konstanta di elektriknya. Kan biasanya pelarut campur itu campuran air sama turunan alkohol kan ya? Etanol misal. Metanol. Nanti kalian bakal dikasih tahu nih konstanta di elektriknya berapa. 0,8. Ini misal aja ya. 0,3 misal. Berapa bagiannya? Ini misal 8. Ini 4, ini 1, hitung KD-nya, kalian ini kali ini, berapa, di jumlah, dibagi, 8 tambah 4 tambah 1, 13, ntar berapa hasilnya?
Gitu. Itu untuk menghitung konstanta di elektrik. Terus selanjutnya pembentukan garam. Pembentukan garam udah jelas ya. Garam itu kan mudah larut dalam air. Berarti misal pembentukan garam dibikin paracetamolnya yang garam itu biasanya yang belakangnya ini nih. HCl. Apa ya? Belakangnya HCl. Omeprazol ya. Omeprazol ada mas. Ya pokoknya kan ada misal aja ya, aku juga nggak hafal soalnya. Misal omeprazol dia misal larut dia dibikin garam. Nah, ntar namanya belakangnya pasti ada HCl-nya. Garam itu mudah larut. Terus ada surfaktan. Surfaktan juga ini kelarutan, dia itu membasahi permukaan. Jadi kayak menyelimuti gitu. Surfaktan. Hampir sama ya kayak dispersi padat, cuma kalau dispersi padat ya kalian bayangin suspensi gitu aja deh. Terus ada kompleks. Nah, kalau kompleks ini kurang lebih sama kayak ini pembentukan kompleks tadi udah belum sih? Belum ya? Ini itu kayak dibikin kurang lebih sama kayak begini juga sih. Jadi sediaannya misalnya hidrofobik dimasukin ke bahan yang dia sifatnya lebih hidrofil. Jadi akhirnya sama-sama akan udah larut gitu. Itu sih kompleks. Yang namanya juga kompleks itu dia tuh bakal berikatan gitu. Cuma yang di bagian luar itu yang lebih hidrofil gitu. Ada nanopartikel ini tadi aku udah bilang, semakin kecil ukuran partikel maka luas permukaannya akan semakin meningkat. Ketika luas permukaan meningkat maka kelarutan akan meningkat. Itu ada hukumnya, aku lupa tadi nama hukumnya apa. Itu ada di fisika farmasi, nanti bisa dibuka lagi kalau kepo ya. Nanopartikel kan kecil banget, jadi dia itu luas permukaannya semakin gede, jadi dia akan gampang larut gitu. Itu solid lipid nanopartikel. Terus ada emulsi DDS, cell emulsifying drug delivery system. Ini terlebih untuk sediaan yang basisnya minyak nih, tapi mau dihantarkan dia itu harus di dalam ini sifatnya yang harus larut di air misal gitu. Ya udah, karena dia suka larut bikin emulsi aja. Emulsi kan nanti dia itu akan terbentuk globul-globul yang terbungkus sama molekul air yang akhirnya dia bisa mendapatkan kelarutan. Terus ada nano emulsifying, lebih dibikin nano. Jadi si globul-globulnya itu ukurannya nano gitu. Mikro, kalau M yang mikro emulsi. Terus ada liposom. Liposom juga sama, kurang lebih pakai teknologi nanoteknologi. Oke, itu untuk BCS. Sampai BCS ada yang mau didiskusikan? Oke, kalau nggak ada aku lanjut ya. Ini materi solid yang terakhir. Ada modified release, berarti yang dimodifikasi. Rapid berarti yang dilepaskan cepat, itu biasanya yang niatnya itu di mulut ya udah bisa terabsorpsi, jadi pecah di mulut gitu kan. Terus ada immediate release. Immediate release itu melepaskan obatnya itu immediate, berarti yang langsung dilepaskan gitu. Langsung dilepaskan ketika digunakan atau dipakai. Ada sustained release. Sustained release itu yang kayak jadi dia tuh di dalamnya itu ada pelepasan. Kan pertama minum dosis awalnya langsung
dilepaskan kan. Terus dia nanti di pas seharusnya minum kedua, tapi dia tuh dijadikan satu sediaan. Jadi nanti melepaskan di waktu tertentu lagi. Makanya di sini system release ini fungsinya biar yang minum obat aslinya dari 3 kali sehari menjadi 1 kali sehari atau 2 kali sehari. Itu untuk meningkatkan kepatuhan pasien terhadap minum obat. Nah, salah satunya bisa dibikin system release. Terus kalau extended release itu pelan-pelan, gitu, benar-benar pelan-pelan dan antar pelepasan satu dengan pelepasan lainnya ya hampir kurang lebih sama gitu. Jadi dilepaskan dikit-dikit, tapi minumnya cuma sekali gitu. Terus ada control release. Control release itu dengan kecepatan yang konstan. Nah, control release dilepaskan melepaskan obat dengan kecepatan yang konstan. Terus ada target release. Kalau target release ya tergantung. Jadi dia itu targeted gitu. Organ ini butuh berapa, organ ini butuh berapa gitu. Jadi udah lebih spesifik lagi gitu. Terus ada delayed release, berarti nanti yang tertunda nih untuk dosisnya. Jadi nggak setelah langsung dipakai dia bakal dilepasin, tapi dia nunda dulu nih beberapa lama gitu. Terus yang terakhir ada repeat action. Itu kayak system release juga. Jadi pas pertama dia langsung lepas, kedua nanti ada ininya gitu. Kalau untuk yang repeat release itu lebih mengarah ke salut ya. Salut enterik. Jadi yang pertama, jadi kayak gini berarti. Ini disalut di luar, dan nanti dia akan melepaskan obat yang ini, terus obat yang di dalam tablet salut akan dilepaskan ketika salutnya ini hancur. Paling kalau modified release selain itu kan ada coating nih. Coating yang kemarin ada yang masih ingat enteric coating, excipientnya apa? Petalat. Ya, sama metrakrilat. Kalau gula derivat gula, kalau film derivat selulosa. Oke. Nah, yang paling kalian harus ingat itu tentang tahapan penyaluran. Ini hampir banget keluar gitu, kayak step ini keluar gitu kan. Ini kalau biar nggak menghafal ya, dibayangin aja gini kan, tablet udah jadi, kalian mau bikin lapisan luar. Yang pertama ya kalian harus segel dulu tablet aslinya, disil, dilakukan penyegelan. Biar apa? Biar nanti ada molekul-molekul air yang masuk. Habis itu udah disegel nih, udah dipastikan nih nggak ada air yang masuk, dikasih pelapisan dasar dulu dong, ya kan? Buat rapihin itu bulatan-bulatan, biar nggak ada lancip-lancipan gitu. Jadi dibikin lapisan awal. Habis itu kan udah dibikin lapisan awal, tinggal dikasih warna kan. Habis dikasih warna, tinggal dihalusin dong, takut beradak-beradak gitu, kasar gitu di bagian luarnya, makanya dihalusin dulu. Nah, setelah dihalusin, smoothing, ya dipengkilapin dong. Jangan dikilapin dulu baru di-smoothing, mentar jadinya nggak mengkilap akhirnya. Terus terakhir dicetak, di printing. Karena tahapan ini harus hafal sih. Sering soalnya ditanyain. Nah, sama kayak kemarin yang sediaan biasa ada punya masalah si yang modifier juga ada beberapa masalah. Ini yang pertama. Yang pertama ini adalah peeling. Nah, peeling ini terjadi karena kan dia kayak tompel, berarti kayak yang kemarin. Kalau tompel-tompel ya bisa jadi karena tabletnya rapuh. Kalau rapuh berarti
kerapuhan, ada uji kerapuhan. Uji kerapuhan berarti mengacu ke variabilitas. Berarti kalau kayak gini, nilai variabilitasnya lebih dari 1%. Nah, kalau variabilitasnya jelek, berarti apa yang jelek? Pengikatnya bisa kurang, fansnya bisa kebanyakan, lubrikannya kebanyakan, gitu kan. Hanya itu, kalau pengikatnya kurang ditambahin, kalau kebanyakan fansnya dikurangi, lubrikannya kebanyakan ya dikurangi juga gitu. Terus yang selanjutnya adalah ininya hilang. Apa namanya? Logo. Nah, ini bisa jadi karena eksipien penyalutnya jelek, atau mungkin bisa juga ditambah plasticizer. Kalau plasticizer kan kayak bikin laminating gitu kan. Jadi lebih ya plastis lebih plastik itu lentur. Jadi ntar nggak gampang pecah. Terus ada lagi yang namanya tuh ada susah ya. Erosi. Erosi itu bisa jadi nih, kan di sini kayak menumpukan ya. Bisa jadi dia tuh pas di coating, kan coating bisa disemprot. Nah, nyemprotnya kurang kencang, akhirnya numpuk di salah satunya gitu. Itu bisa jadi. Terus bisa juga karena jenis penyalutnya gitu kan, adonannya kurang bagus gitu. Bisa juga. Terus ini sama ya, ini ada di bagian area permukaannya, surface erosion. Terus ini ada twinning. Twinning itu harusnya tabletnya warna hijau, tiba-tiba bisa jadi biru atau orange gitu kan. Nah, ini kalau di di industri itu, kalau di industri itu tentang warna kayak gini lebih di bagian ini, labeling sih. Di proof printing apa enggak? Atau di artwork gitu. Nanti kan ada kan kalau di warna minimal kayak apa, warna maksimal kayak apa. Nah, ini ternyata di luar rentangnya gitu. Terus ini yang fenomena paling sering ini fenomena kulit jeruk sih. Nah, ini kan kayak kulit jeruk kan, kasar di pinggir-pinggirnya. Nah, ini bisa jadi karena penyalutnya nih ketebelan gitu. Adonannya terlalu kental, jadi ditambahin air gitu. Kan kalau tambahin air viscositasnya bakal menurun gitu. Atau kekencangan tuh pas nyemprot, kurangi lah kecepatannya seperti itu. Maksudnya kayak cracking ya, kurang lebih sama kayak kemarin. Cracking, kurang pengikat, kurang plasticizer, kebanyakan penghancur mungkin bisa jadi. Terus ini ada perbedaan warna, harusnya putih, itu bisa jadi kuning gitu. Terus yang terakhir ada picking dan sticky. Kurang lebih sama kayak yang kemarin. Oke, materi sediaan solid. Pas banget jam 10. Ada sediaan solid, aku kira udah selesai. Misal ada yang mau ditanyain dari yang kemarin sudah kita pelajari atau yang hari ini kita pelajari, boleh silakan, waktu dan tempat dipersilahkan. Nggak ada. Kalian udah mau ini ya? Mau kompre ya? Udah keluar jadwal komprenya?
Belum, No. Belum, masih laporan ya. Kemarin Rini sebelum baca lagi chatnya. Timpa kayaknya Rin. Itu udah dikumpul, No. sini aja ya. Kita udah nyoba kemarin ya. Ngitung apa ya? Ngitung Persentase DRP. persen DRP. Jadi tuh gini, yang aku DRP-in itu jumlahnya, misal aku nge-DRP-in 10 pasien nih. Kan diiniin kan, dosis tepat, dosis tidak tepat. Yang tidak tepat misal 3. Berarti persen DRP-nya 3 dari 10. Jadi 3 per 10 kali 100. 30%. Gitu, Rin. 1 per 10. Cuma ada satu doang nih yang di bagian interaksi, misal 1 per 10. Berarti 10% gitu. Dari mana tadi, No? Dari jumlah yang kamu kamu lakukan DRP berapa, terus yang kejadian itu berapa, misal dari segi ketepatan dosis dia itu yang enggak tepat 3, berarti kan 3 yang bermasalah 3 dari yang kamu lakukan pengamatan, misal 3 per 30 berarti 10% gitu. Ya, No, makasih, No. Yo, sama-sama. Gmat itu ya? Bukan. Itu matematik. Fatma. Oke, ada yang mau nanya nggak? Kalau nggak, apa ya kalian ya? Aku ini pasti udah mau belajar. Oke. Komplek laporan PKPA. Wah, satu-satu guys. Ntar baru fokus pasti kalau udah kompresi. Kalau sekarang masih campur aduk pasti. Ada yang mau nanya nggak? Oke, kalau nggak ada aku akhiri aja ya. Terima kasih teman-teman yang udah join semua. Besok kita lanjut tentang sediaan semi solid. Kita bakal hitung lebih fokus ke hitungan displacement value, replacement value, apalagi ya, yang tentang suppositoria itu nanti harus bisa semua ngitung ya buat pertemuan besok. Nanti selanjutnya untuk dispensing kita belajar farmakokinetik di situ. Jadi masih banyak semangat semuanya, semoga diberi kelancaran di semua tahapan-tahapan ujiannya dan lulus guys 100%. Amin. Terima kasih, sampai jumpa di minggu besok di hari Kamis depan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih, Eno. Eno. Sama-sama.